Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Erex Channel. Tidak terasa, sekarang kita sudah sampai di pembahasan terakhir tentang gagal jantung, yaitu interaksi dan kontraindikasi penggunaan obat-obat gagal jantung. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Keep watching! Pasti kita semua sering mendengar istilah interaksi. Khususnya seorang farmasis harus paham betul tentang interaksi obat. Interaksi obat itu sendiri adalah situasi di mana suatu obat mempengaruhi aktivitas obat lain yang digunakan secara bersamaan, yaitu meningkatkan atau menurunkan efeknya, atau juga dapat menghasilkan efek baru yang tidak diinginkan atau direncanakan. Lalu bagaimana sih interaksi antara obat-obat gagal jantung dengan obat lainnya? Dalam farmakoterapi edisi 7, dijelaskan bahwa obat-obat yang dapat menurunkan konsentrasi digoksin, contohnya seperti rifampin. Rifampin kemungkinan dapat menginduksi P-glikoprotein usus menyebabkan bioavailabilitas menurun. Menurunnya konsentrasi serum digoksin adalah setelah dilakukan pemberian oral. Tetapi saat pemberian secara intravena, konsentrasi serum digoksin tidak menurun. Selanjutnya, obat-obat yang dapat meningkatkan konsentrasi serum digoksin. Yang pertama ada amiodaron. Nah, amiodaron ini menurunkan kadar digoksin dengan menghambat P-glikoprotein usus sebesar 70% dalam satu hari. Yang kedua ada eritromisin. Eritromisin ini menurunkan bioavailabilitas pada orang-orang yang biasanya memetabolisme digoksin di saluran usus. Eritromisin juga dapat menghambat P-glikoprotein dalam usus. Konsentrasi digoksin sendiri dapat meningkat hingga 100% dalam beberapa kasus loh. Selanjutnya, interaksi yang dapat menyebabkan kardiotoksik langsung. Interaksi antara kokain dan amfetamin dengan obat-obat gagal jantung dapat menyebabkan overdosis dan miopati jangka panjang. Yang terakhir, interaksi yang dapat menyebabkan ekspansi volume plasma, di mana obat-obat golongan antidiabetik, contohnya seperti metformin dalam dosis tinggi jika dikonsumsi bersamaan dengan obat gagal jantung dapat meningkatkan risiko asidosit laktat. Lalu obat-obat golongan NSAID, di mana jika berinteraksi dengan obat gagal jantung dapat menghambat prostaglandin dan retensi natrium. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontraindikasi. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan pengertian dari kontraindikasi itu sendiri, tapi saya akan jelaskan sedikit di sini. Jadi, kontraindikasi adalah situasi di mana aplikasi obat atau terapi tertentu tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan risiko terhadap pasien. Misalnya, ketika seseorang memiliki alergi terhadap penisilin, dia dianggap kontraindikasi untuk pemberian penisilin karena akan memicu reaksi alergi. Kontraindikasi sendiri bisa bersifat absolut ataupun relatif. Dalam farmakoterapi edisi 7 dikatakan bahwa penderita gangguan ginjal atau elektrolit komplikasi harus menghindari obat-obatan golongan glikosida jantung, contohnya seperti digoksin. Kemudian, pasien dengan hipotensi atau infak miokardium atau serangan jantung, gagal ginjal dan juga gagal jantung tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi obat-obatan golongan inhibitor enzim pengubah angiotensin atau ACE inhibitor, contohnya seperti captopril, lisinopril, dan ramipril. Kemudian ada pasien dengan penurunan kalium atau gagal ginjal. Nah, pasien ini tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi obat-obatan seperti obat tiazid dan juga obat golongan loop diuretik, contohnya seperti furosemid, bumetadin, dan torsemid. Lalu, pasien dengan gagal ginjal dan mereka yang mengalami hiperkalemia dianggap kontraindikasi terhadap obat-obatan golongan potasium sparing diuretik, contohnya seperti spironolactone dan amilodin. Selanjutnya, obat-obat golongan calcium channel blocker. Nah, obat-obat ini contohnya seperti amlodipin, nimodipin, dan diltiazem. Obat-obatan ini tidak dianjurkan untuk pasien dengan hipotesis gagal jantung kongestif dan blok atrioventrikulas.
Lalu yang terakhir, ada obat-obatan golongan beta-adrenergic blocker. Contohnya seperti atenolol, esmolol, dan bisoprolol. Nah, obat-obat ini juga tidak dianjurkan untuk pasien dengan tekanan darah rendah, gagal jantung, bradikardia, bronkospasma, penyakit ginjal, dan juga pasien dengan riwayat penyakit diabetes. Nah, gimana teman-teman? Apakah pemaparan kami tentang gagal jantung dapat kalian pahami? Mulai dari anatomi jantung, patofisiologi gagal jantung, hingga interaksi dan kontraindikasi penggunaan obat-obat gagal jantung. Semoga penjelasan kami tentang gagal jantung dapat bermanfaat untuk kita semua. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.